Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang bentuk normal Chomsky yang terdapat pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Namun, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 14 dengan anggota Ahmad Solikin Gayu Raharjo dengan NIM 29. Kemudian, Amanda Rizkita Hamidah dengan NIM 45. Dan selanjutnya saya sendiri, Sofyan Rizky Afandi dengan NIM 31. Bentuk normal Chomsky. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky Normal Form yang biasa disingkat dengan CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan. Penyederhanaan yang dimaksud yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, dan tidak memiliki produksi epsilon. Selanjutnya, aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky yaitu ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau variabel. Nah, di sini yang dimaksud terminal yaitu huruf kecil, dan yang dimaksud variabel yaitu huruf kapital atau huruf besar. Nah, di sini dimisalkan A menghasilkan B besar dan C besar, dan A menghasilkan B kecil, dan B besar menghasilkan A kecil. Dan permisalan yang terakhir yaitu C besar menghasilkan B besar dan A besar atau D kecil. Nah, sesuai dengan apa yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ruas kanannya tepat berupa terminal. Ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua buah variabel. Pembentukan atau CNF. Langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky secara umum sebagai berikut. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari 1. Yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Yang keempat, penggantian-penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Dan yang terakhir, selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru, juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan pembentukan CNF. Dan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya CNF dapat dibentuk dari CFG yang sudah disederhanakan. Nah, CFG yang sudah disederhanakan ini juga akan diproses lebih lanjut, yaitu kita akan membiarkan yang sudah berbentuk CNF. Nah, selain itu, kita juga akan melakukan penggantian simbol terminal pada aturan produksi dengan ruas kanan lebih dari 1. Kita juga akan melakukan penggantian aturan produksi dengan variabel lebih dari 2. Nah, selanjutnya akan diproses dan dibuat variabel dan aturan produksi baru yang nantinya akan dibentuk dalam proses akhir, akan dibentuk CNF. Selanjutnya, untuk contoh 1 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amanda Rizkita Hamidah. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh 1. Tata bahasa bebas konteks atau anggap tata bahasa bebas konteks sudah mengalami penyederhanaan. Di sini S besar menghasilkan B kecil A besar atau A kecil B besar. Terus yang kedua ada A besar menghasilkan B kecil 2A besar atau A kecil S besar atau A kecil. Lalu B menghasilkan A kecil 2B besar atau B kecil menghasilkan B kecil S besar atau B kecil. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky, yaitu
A besar menghasilkan A kecil dan B besar menghasilkan B kecil. Nah, maka dilakukan penggantian aturan produksi yang belum berbentuk normal Chomsky. Sama dengan panah ini bisa dibaca berubah menjadi. Nah, misalnya nih, kan tadi yang S besar menghasilkan B kecil A besar. Nah, itu bisa diubah menjadi S besar menghasilkan P1 A besar. Nah, B kecilnya ini bisa kita buat aturan produksi baru menjadi P1. Terus, yang kedua, S besar menghasilkan A kecil B besar. Nah, ini juga bisa berubah menjadi S besar menghasilkan P2 B besar. Jadi, A-nya ini kita buat aturan produksi baru menjadi P2. Terus, selanjutnya ada A besar menghasilkan B kecil dan 2A besar. Nah, ini tuh bisa berubah menjadi A besar menghasilkan P1 yang tadi sudah kita ubah. Terus, habis itu 2A besar. Nah, 2A besarnya ini juga kita bisa misalkan menjadi aturan produksi baru, yaitu P3. Jadinya, A besar menghasilkan P1, P3. Selanjutnya, A besar menghasilkan A kecil, S besar. Nah, ini tuh juga bisa diubah menjadi A besar menghasilkan P2 yang merupakan aturan produksi A dan S besar. Terus B besarnya juga menghasilkan A kecil dan A kecil 2B besar. Nah, ini juga bisa berubah menjadi B besar menghasilkan P2 2B besar. Nah, 2B besarnya ini juga bisa kita lambangkan menjadi P4. Jadinya B besar menghasilkan P2 P4. Lalu yang terakhir ada B besar menghasilkan B kecil S besar. Nah, bisa diubah juga menjadi B besar menghasilkan P1 S besar. Seperti kenapa P1? Soalnya mengikuti aturan produksi yang tadi. Selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru. P1 menghasilkan B besar, B kecil, terus P2 menghasilkan A kecil, P3 menghasilkan 2A besar, dan P4 menghasilkan 2B besar. Nah, jadi bisa disimpulkan, hasil akhir aturan produksi dalam bentuk norma Chomsky menghasilkan, ini yang tadi awal, ada A besar menghasilkan A kecil, dan B besar menghasilkan B kecil yang sudah merupakan bentuk normal Chomsky. Terus, ada S besar menghasilkan P1 A besar, terus ada S menghasilkan P2 B besar, lalu A menghasilkan P1 P3, A menghasilkan P2 S besar, lalu B menghasilkan P2 P4, B menghasilkan P1 S, ditambah aturan produksi yang sudah kita buat, yaitu P1 menghasilkan B, P2 menghasilkan A, P3 menghasilkan 2A besar, dan P4 menghasilkan 2B besar, seperti itu. Next. Lalu contoh kedua akan dibacakan oleh teman saya, Ahmad Solihin Gayuh Raharjo. Jadi saya akan melanjutkan. Di sini ada contoh kedua dari tata bahasa bebas konteks atau CFG yang dianggap sudah mengalami penyederhanaan atau simplification CFG. Di sini ada aturan produksi S besar menghasilkan B kecil C kecil, A besar D kecil, atau B kecil C kecil, D kecil. Lalu ada juga A besar menghasilkan B kecil dan B kecil D kecil. Di sini, di aturan produksi ini, tidak ada aturan yang sudah dalam bentuk norma Chomsky. Karena seperti yang sudah dijelaskan rekan saya tadi, aturan bentuk norma Chomsky itu, dia ruas kanannya terdiri dari satu terminal atau dua variabel. Sementara di sini, S besar itu di ruas kanannya ada 3 terminal satu variabel atau 3 terminal, dan A besar di sini ada 2 terminal. Untuk membuat aturan produksi tadi menjadi bentuk norma Chomsky, ada penggantian aturan produksi yang belum dalam bentuk norma Chomsky. Di sini, S besar menghasilkan B kecil
C kecil, A besar, D kecil. Di sini dapat berubah menjadi S besar menghasilkan P4 dan P5. Di sini dimisalkan B kecil itu adalah P1 dan C kecil itu adalah P2. Lalu di sini ada A besar yang merupakan variabel, lalu ada D kecil yang dimisalkan dengan P3. Bila diubah sebelum ini, S besar akan menghasilkan P1, P2, A besar, dan P3. Di situ masih terdapat 4 variabel. Sementara bentuk normal Chomsky itu ruas kanalnya adalah 2 variabel. Jadi, P1 dan P2 merupakan 2 variabel akan dibuat variabel baru yaitu P4. P4 itu menghasilkan P1 dan P2. Lalu di sini dibuat lagi P5. P5 itu terdiri dari A besar dan P3 yang merupakan D kecil. Selanjutnya di sini S besar menghasilkan B kecil, C kecil, D kecil. Nah, ini dapat dirubah menjadi S besar menghasilkan P4 dan P3. Seperti yang disebutkan di atas tadi, B kecil, C kecil adalah P4 dan D kecil adalah P3. Lalu di sini A besar menghasilkan B kecil, D kecil dapat dirubah menjadi A besar menghasilkan P1 dan P3. Seperti yang di atas tadi, B kecil adalah P1 dan D kecil adalah P3. Sehingga terbentuk aturan produksi dan simbol variabel yang baru. Di sini simbol variabel P1 menghasilkan B kecil, simbol variabel P2 menghasilkan C kecil, P3 menghasilkan D kecil, P4 menghasilkan P1, P2, P5 menghasilkan A besar, P3. Lalu hasil akhir dalam bentuk normal Chomsky-nya adalah penggabungan semua tadi yang sudah diubah aturan produksinya dan aturan produksi baru dan variabel baru dijadikan satu. Hasilnya menjadi seperti ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.